Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, shalom semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Wah, bersama Yesus kita menjadi luar biasa. Amin. Nah, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Ya, saya berterima kasih kepada gembala di tempat ini, Pak Anton. Ya, sudah kita dekat sekali. Ya, Pak Herman temani saya, terima kasih. Dan semua para hamba-hamba Tuhan pengerja di tempat ini. Terima kasih memberikan kesempatan buat saya. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Harun Rano Salim. Nama Chinese saya adalah Lim Chua Ping. Asal saya adalah Palembang. Ya, tadi saya ngobrol sama Pak Herman, ternyata Pak Herman juga orang Palembang. Orang Dewe ya. Wong Dewe. Ya, saya sudah berkeluarga, istri 1 dan satu-satunya. Ya, anak 2 boleh tambah, tapi kita sudah cukup 2 aja. Ya, cewek dan cowok. Yang pertama sudah bekerja, ya sudah selesai kuliah, sudah bekerja, dan anak yang kedua lagi kuliah semester yang kedua. Dan kami dipercayakan di gereja GBI Mutiara Karawaci. Tentunya saya datang tempat ini tidak sendirian, saya percaya saya membawa salam juga dari jemaat GBI Mutiara Karawaci. Shalom! Saya percaya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Berapa banyak yang pagi ini kita rindu datang sama Tuhan. Saya percaya kita semua rindu sama Tuhan. Kita rindu tidak hanya untuk berjumpa sama Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Amin. Haus dan lapar kau kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita akan menyasar. Tapi oleh karena firman akan membawa kita semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sampai Tuhan Yesus datang kedua, mendapatkan kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Tentunya Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita, gembala pembina kita sudah sampaikan bahwa kita ada di Pentakosta yang ketiga. Amin. Berapa banyak kita percaya kita ada di Pentakosta yang ketiga. Dan setiap kita mendengar akan Pentakosta yang ketiga, apa yang ada dalam pikiran kita? Tentunya Pentakosta itu berbicara, salah satunya adalah penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir. Artinya itu Tuhan rindukan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu yang harus ada dalam hati kita. Keselamatan itu tidak hanya untuk kita, tapi keselamatan untuk semua orang ya di dalam dunia ini. Oleh karena itu kita mengerti bahwa keadaan dunia ini, keadaan bangsa ini yang hari-hari ini yang begitu mengerikan ya. Kalau kita ikuti akan politik, saya percaya kita akan merasakan betapa panasnya politik hari-hari ini. Tetapi kita percaya bahwa memang itu diizinkan. Tetapi kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus yang namanya waspadalah. Kita harus berjaga-jaga. Dan tapi menjadi fokus kita adalah keselamatan. Amin. Keselamatan akan jiwa-jiwa yang paling utama. Setiap jiwa harus setiap jiwa ya setiap lutut akan bertelut, setiap jiwa setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang paling utama yang menjadi kerinduan kita. Demikian juga kita sendiri. Ya bukan orang lain, tapi diri kita juga. Kita juga belum tahu apa kita sudah melayani Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendeta, menjadi pemusik, segala macam jabatan yang Tuhan berikan. Apakah itu menjamin kita pasti akan masuk surga? Tentunya enggak juga. Tapi kembali kepada masing-masing hidup kita. Kita mau menerima keselamatan yang baik, yang sempurna enggak? Ya, Tuhan mau mendapatkan kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, enggak hanya kita begitu kita terima Tuhan Yesus pasti selamat, enggak juga. Tapi ada jalan, ada waktu, proses demi proses sehingga kita mencapai satu keselamatan yang seutuhnya, yang sempurna. Itu yang kita rindukan, ya. Mungkin kita sudah dipakai Tuhan dengan karunia-karunia khusus. Ya, kita diberikan kuasa. Orang-orang kerasukan datang, kita berdoa, lepaskan mereka. Lepas, puji Tuhan. Ya, kita bisa berkhotbah, banyak orang dilawat Tuhan, hadirat Tuhan. Bisa. Tapi apa itu menjadi jaminan bahwa kita pasti surga? Belum tentu. Perjalanan itu, waktu yang menentukan kita, proses itu semua. Bisa aja pada hari-hari terakhir kita enggak jaga. Hidup kita, misalnya kita binasa.
Bisa terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi percayalah, kita harus punya iman dan percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di dalam nama lain. Selain di dalam nama Dia. Sebab di bawah kolam langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya dapat diselamatkan. Itu harus satu keteguhan, satu kepastian. Jangan kita goyahkan, jangan kita tinggalkan, jangan kita lepaskan kepercayaan kita, iman kita. Dan Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hanya Yesus yang menjalan kehidupan bagi kita. Ya, jangan kita goyahkan dengan hal-hal yang lain. Oleh kita itu pastikan bahwa kita menerima keselamatan, yaitu sampai kesudahan. Kita pegang iman kita terus percaya. Amin. Dan kita tahu bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan itu memang cuma-cuma. Ya, kenapa cuma-cuma? Kita terima keselamatan kasih karunia, betul ya? Pemberian. Ya, tanpa usaha kita. Itu Tuhan sudah berikan jalan bagi kita. Tinggal kita lewati, kita jalani. Tapi tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak berbuat apa-apa. Tidak sama sekali kita enggak berbuat apa. Oh, kita terima Tuhan Yesus, sudah kita tidur-tidur aja, malas-malasan. Enggak seperti itu. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan juga. Amin. Harus ada bagian kita, enggak cuma-cuma langsung terima Tuhan Yesus, wah semuanya beres. Ada di tempat ini begitu terima Tuhan Yesus semua beres? Enggak ada. Tadinya rusak, begitu terima Tuhan Yesus langsung beres? Enggak, ada waktunya. Proses dibentuk. Bahkan kita merasa waktu kita terima Yesus tadinya baik-baik, kok jadi masalah? Bisa terjadi. Oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, saya percaya kita perhatikan ada Tuhan dalam hidup kita. Akan membawa kita kepada kebenaran. Ujian, cobaan itu pasti datang. Masalah itu pasti datang. Bagaimana kita mensingkapi, menghadapi semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan di dalam Lukas 19. Ya, ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Mari kita akan belajar dari Sakius. Ya. Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Ya, sudah dapatkan demikian firman Tuhan, kita baca bergantian. Saya baca ayat ganci, Bapak Ibu baca ayat genap. Ya. Judulnya adalah Sakius. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 2. Tiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. 4. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6. 7. Tetapi semua orang yang melihat hal-hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sembilan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia membawa satu misi. Nah, misinya itu untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Dan kalau kita lihat Sakius ini, Sakius menerima keselamatan dari Tuhan. Di ayat ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bukan hanya Sakius aja menerima keselamatan. Tapi seluruh isi rumah tangganya itu menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, isi rumahnya. Jadi artinya satu keluarga itu menerima Yesus. Menerima keselamatan. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua mau menerima keselamatan yang kekal. Amin. Keselamatan yang seutuhnya, keselamatan yang sempurna, keselamatan yang sejati. Itu yang kita rindukan. Amin.
Nah, bagaimana kita bisa mengalami keselamatan yang dialami oleh Sakyus ini? Dia menerima keselamatan yang sempurna. Nah, yang pertama, langkah-langkah apa aja Sakyus bisa alami seperti itu. Saya percaya yang pertama itu mulainya dari ada kerinduan. Amin. Sakyus itu mendengar. Saya percaya Sakyus sudah mendengar akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Perjalanan dia, pelayanannya waktu ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus dalam dunia ini, dia keliling ke kota, di kota-kota, di desa-desa. Dia selalu berbuat baik, dia selalu memberitakan kabar keselamatan. Berita baik, kabar keselamatan. Lalu dia menyembuhkan orang yang sakit, orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta dicelikan, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Saya percaya Sakyus sudah mendengar bahwa perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati itu ke kota Yerikonya, ya, saya percaya Sakyus itu tahu, dan saya tahu Tuhan Yesus memang sengaja untuk datang ke tempat itu, karena dia sudah tahu dia akan panggil Sakyus, orang yang terhilang. Saya percaya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Amin. Nah, langkah pertama Sakyus itu dia punya kerinduan. Kerinduan untuk mencari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami. Begitu kita di jamaah Tuhan, kita pengen ketemu Tuhan. Seringkali waktu kita mau cari Tuhan, mau ketemu sama Tuhan, ada banyak hambatan. Ada banyak halangan dalam hidup kita. Seperti Sakyus. Waktu dia pengen tahu orang apakah Yesus itu. Dia pengen mau datang ketemu sama Tuhan. Tetapi dia punya hambatan. Hambatannya apa? Hambatan itu karena banyak orang. Kenapa banyak orang? Karena dia orangnya tubuhnya itu pendek. Ada hambatan. Gak bisa lewat. Dan juga hambatannya itu dia seorang, Sakyus ini seorang apa? Dia seorang pemungut cukai. Tapi bukan seorang pemungut cukai. Dia sebagai kepalanya. Dan di kalangan itu dimusuhin karena dia bekerja sama orang Romawi, ya. Pemerintahan Romawi itu dimusuhin oleh kalangan sendiri. Dan dia dikatakan memungut cukai juga ada mengambil pajak itu lebih daripada ketentuan. Karena dia fokusnya untuk memperkaya dirinya. Dan dia dikatakan orang yang kaya. Dan ini juga menjadi hambatan buat dia. Untuk ketemu sama Tuhan ada banyak orang. Saya percaya kalau Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita tahu teman kita mungkin lebih pendek. Terus kita lebih tinggi. Karena itu saudara kita. Kita yang kasih dia. Kita pasti kasih lewat. Betul? Tapi karena dia musuhnya. Oleh orang-orang Yahudi. Orang-orangnya sendiri. Wah ini musuh. Gak boleh kasih dia. Malah dipepetin. Gak boleh. Nah, Sakyus mengalami hambatan, mengalami waktu dia mau ketemu sama Tuhan, dia mengalami hambatan, tubuhnya pendek. Tapi apakah dia menyerah? Tidak, dia tidak menyerah sampai di situ, tapi dia berusaha. Dia tidak putus asa. Wah, susah banget ya kalau ketemu sama Tuhan. Susah banget ya saya mau mengalami dalam kasih Tuhan. Susah banget, tapi dia terus berusaha. Amin. Dia terus berusaha. Dia tidak putus asa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu waktu pertama kita mau ketemu sama Tuhan, pengen kenal sama Tuhan, ada banyak hambatan. Mungkin karena keluarga, mungkin karena banyak hal. Ya, banyak hal itu yang terjadi. Saya adalah contoh orang pertama, tapi ini Tuhan berikan jalan buat saya. Saya bukan orang Kristen dulunya. Tapi waktu ditaruh satu kerinduan untuk mencari Tuhan, saya mengalami hambatan. Waktu saya pagi bangun, saya datang ke gereja. Pertama itu saya sampai 4-3 gereja, sudah sampai di depan pintu, saya gak berani. Ya, di Mangga Besar, di Jalan Jayakarta, itu saya udah datang sampai depan gereja. Itu saya balik lagi, gak berani. Itu gak tahu sesuatu yang menghambat. Menghambat saya tidak ada keberanian. Tapi saya terus berusaha dan berusaha diri itu. Akhirnya ada orang yang Tuhan pakai
untuk membawa kita bisa membawa saya sampai kepada gereja, masuk di Casa Pemuda yang pertama. Nah, waktu pertama sekali saya mengalami itu zaman Tuhan. Karena ada kerinduan, ada hambatan, tapi saya tidak menyerah. Minggu ini saya sudah sampai tempat gereja, gak jadi, balik lagi. Minggu depan lagi, coba lagi, balik lagi. Minggu depan lagi, coba sampai 4 kali. Akhirnya kelima kali itu ada orang yang memperkenalkan, jadi memberitakan Injil, mengajak saya. Akhirnya saya ikut. Setelah itu dikasih tahu, hari minggu depannya ditinggal, berangkat sendiri. Waktu saya udah masuk, saya udah tahu, saya masuk dan saya duduk. Nah, waktu pertama kali saya ada di gereja seperti Bapak Ibu, ya, saya duduk pasti di belakangnya Pak Niko. Waktu itu kan Pak Niko yang khotbah. Nah, waktu pujian penyembahan itu pasti Bapak Ibu yang baru datang, nggak ngerti itu bahasa roh, itu ada. Saya contohnya, waktu pertama saya masuk di gereja, saya lihat itu orang berbahasa roh. Saya takut. Ya, ada lagi ibu-ibu yang melengking. Waduh, ini apa? Saya kiri kanan, bahasa roh semua. Wah, saya bingung. Tuhan, ini mah. Tapi yang paling penting itu kerinduan. Kita mencari Tuhan. Rindu, waktu kita cari Tuhan. Tuhan tuh jamah saya. Dengan lagu pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Itu bisa menjamah hidup saya. Membuat saya itu, tadinya saya biasa-biasa. Karena saya udah bekerja, rumah tangga, saya belum berkeluarga. Orang tua saya baik-baik, semua baik-baik. Tapi kenapa saya duduk di belakang, di meja, dengan pujian itu. Saya dengan simak dia punya kata-kata itu. Waktu saya simak kata-kata itu, saya nyanyikan, itu dahsyat, hati saya hancur. Saya mengalami lawatan Tuhan. Saya nangis di situ. Saya bilang, itu Tuhan ada. Sungguh itu ada. Lalu berapa hari, berapa saat gitu ya, terus berjalan demi waktu. Lalu gembala pembina kita, Pak Niko, satu saat, dia menantang kita. Siapa yang rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus? Saat waktu itu saya belum dibaptis Islam. Siapa yang rindu? Ke depan. Waktu saya ke depan. Waktu itu saya buat teman lagi. Teman GKI, teman staf kantor. Saya bawa teman untuk ke gereja. Ayo kita maju yuk. Maju kita. Maju karena saya rindu, pengen tahu nih. Bahasa roh ini seperti apa. Saya gak mau ikut-ikutan orang lain. Ya, Bapak Ibu jangan ikut-ikutan. Orang bisa berbahasa orang, ayo coba aja. Ilaba-laba, ikut aja. Enggak. Saya gak seperti itu. Saya bilang apa? Saya pengen Tuhan itu benar atau tidak. Itu yang saya rindu. Akhirnya saya maju sama teman saya. Saya maju, saya tutup mata, saya nyanyi pujian gitu. Gembala pembina kita, ayo doa. Waktu habis doa, ayo dia bilang, ucapkan. Ya kan kita punya kerinduan, syarat kita menerima baptisan Roh Kudus. Ada satu kerinduan. Amin. Yang kedua kita harus bertindak. Bukan kita diam, pasif, tapi kita harus bertindak. Lalu habis didoakan, kita percaya, kita dirindu, kita didoakan, habis itu dia gembala pembina kita sampaikan, ucapkan. Nah saya pikir kan ucapkan ngapain, ucapin ikutan laba-laba gitu, gak mau. Nah waktu dalam keadaan saya tutup mata, saya hanya menyanyikan, itu yang paling mudah yang kita nyanyikan, itu adalah haleluya. Saya nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Waktu saya nyanyi itu, tiba-tiba mata saya yang tertutup, tadinya gelap, saya lihat langit itu terbuka. Langit itu biru tanpa awan. Saya merasakan ada satu sukacita. Dan tidak sadar saya itu menyanyi haleluya, itu tiba-tiba berubah. Lidah saya itu bergetar. Waduh, saya kaget. Bener, saya bilang. Wah, saya itu sukacita luar biasa. Saya bilang benar itu bahasa roh itu ada. Itu bahasa roh itu bukan orang main-main. Dalam 1 Korintus saja 13-14 itu udah ngomong bahasa roh. Jadi kalau orang bilang bahasa roh itu sesat, gak usah dengerin. Yang penting alami, rindu. Jangan kata orang, kata Tuhan. Amin. Kita terima. Waktu saya terima, saya duduk, saya tanya sama teman saya, kamu dapat gak? Enggak, benar tuh saya bilang. Benar bahasa roh. Saya pulang, sambil jalan, hura-hara, masih bisa.
masih bisa. Sampai rumah, saudara, kok gak bisa ya? Rindu. Ya ada hamba Tuhan ngomong kan, lama-lama sandi katanya. Lama sekali hari Minggu katanya. Lelucon, apa boleh kita ini, tapi benar waktu kita terima, pengen datang ke gereja. Pengen kita ngalamin lagi. Itu saya contohnya. Saya terus cari gereja. Hari Minggu sudah gereja. Tidak cukup. Cari hari Senin sampai hari Sabtu. Ketemu hari Rabu. Saya datang hari Rabu. Hari Kamis ada. Saya datang hari Kamis. Hari Jumat, waktu itu Jumat nggak ada. Hari Sabtu, saya datang juga hari Sabtu. Di anak muda. Dipimpin oleh Pak Peter. Saya datang terus. Jadi saya cari karena saya pengen rindu dan rindu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari hari-hari ini. Kalau kita mau mengalami keselamatan yang seutuhnya. Selalu rindu akan Tuhan. Memang punya hambatan. Tapi kita gak usah takut. Tetap kita datang rindu untuk mencari Tuhan. Kita harus terus berusaha. Dan kita ngerti bahwa keselamatan itu bukan hal yang mudah dan gampang. Ya, di situ dikatakan untuk masuk surga itu perlu ada perjuangan. Amin. Perlu ada perjuangan. Alkitab sudah ngomong ada 2 pintu, ada 2 jalan ya. Ada 2 pintu, pintu yang sempit dan pintu yang lebar. Yang sempit kemana? Surga. Yang lebar kemana? Yang lebih banyak yang masuk ke pintu yang lebar atau sempit? Yang lebar. Oleh karena itu kita ngerti pintu yang sempit itu yang sedikit. Oleh karena itu berjuanglah, berusaha. Bukan kita berjuang untuk terima keselamatan itu, yang maksudnya jalan keselamatan itu, tapi kita tuh berusaha untuk memperbaiki hidup kita. Amin. Kita rindu Tuhan, kita cari Tuhan, kita mau supaya Tuhan melalui firman, melalui karya Roh Kudus mengubah hidup kita. Kita nggak bisa ubah orang lain, suami istri nggak bisa. Ya, Pak Anton, Hausin, baik hati. Saya selalu bercanda. Pak Anton nggak bisa ubah istri, Pak Anton, ya, istri juga nggak bisa ubah suami. Kita sama-sama sekali nggak bisa. Tapi kita bisa diizinkan untuk diproses, saling proses, saling gesek. Amin. Kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nah itu kenapa? Tuhan izinkan supaya kita diproses. Saya sampaikan kepada kita semua para hamba Tuhan pengajar di tempat ini waktu berapa minggu yang lalu, kami selalu akhir tahun, setelah tahun, selalu tiap tahun kita adakan fellowship, ya makan bersama-sama gitu ya. Saya sampaikan ke mereka, saya bilang, kita itu nggak bisa menilai diri kita, nggak bisa. Kalau kita menurut kita ini aku orang sabar, menurut kita, tapi orang lain sabar nggak? Enggak. Kalau orang bilang, kamu nggak sabar, berarti kita masih kurang. Kita harus dengar kata orang bahwa hidup kita berubah atau tidak. Bukan diri kita, aku udah berubah. Enggak. Orang lain, justru kita mau belajar. Mari kita tetap rendah hati. Punya kerinduan berusaha seperti Sakyus. Pokoknya si orang apakah Yesus itu, pokoknya itu untuk ketemu. Dengan cara apapun, pokoknya kita harus berusaha. Kalau kita sekarang malas untuk ke gereja, kenapa kita malas ke gereja? Enak masih tidur. Karena ada AC, dingin. Gimana caranya? Ayo bangkit. Harus bangun. Melangkah bahwa ibadah itu penting. Ibadah itu penting. Ibadah itu ada janji Tuhan dalam hidup kita. Oh, ada yang berpikir, gak usah ke gereja. Saya bisa lihat di TV. Saya bisa lihat kok sama aja. Beda. Itu kan kita sendiri. Ya firman ya firman. Tapi sesama kita gak ada. Justru sesama inilah kita saling, kita lagi dalam kesusahan. Ada orang lain yang menopang kita. Dukung kita, support kita, bikin spirit. Ayo maju terus, jangan mundur, masa kalah. Itu yang kita rindukan. Kalau kita di rumah ada masalah sendiri, siapa yang ngomong begitu? Membangkitkan semangat kita. Jadi kita perlu ke gereja, kita berusaha ya. Jangan sampai kita hanya terima Tuhan Yesus selesai, pasti selamat. Tidak, kita akan berhenti di tengah jalan, perjalanan hidup Tuhan. Nah Sakyus demikian juga, dia waktu mau cari Tuhan, dia ada hambatan, tapi dia berusaha. Lalu apa jalannya? Dia lari lebih duluan. Dia cari, ada pohon, dia mulai naik untuk ke pohon. Manjat pohon itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu.
Ada di sini yang manjat pohon? Nggak ada ya. Saya pernah manjat pohon, cuma satu dua itu udah jatuh. Pusing kemudian. Gak bisa, jadi gak biasa. Ada yang pintar, ya bisa, gak apa-apa. Tapi gini, Sakyus itu dia seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai. Tapi dia mau manjat pohon. Dan saya percaya orang yang pendek, bulat katanya. Manjat pohon pasti jatuh-jatuh terus. Naik turun. Dia berusaha sampai dia mencapai di atas. Nah, untuk melakukan itu bukan hal yang mudah. Apalagi orang kaya, dia harus meletakkan kegengsiannya. Alkitab ada katakan di Lukas 18, itu ada orang bawa anak-anak itu datang kepada Tuhan. Murid Tuhan Yesus melarang anak-anak itu datang sama Tuhan untuk jamaah. Lalu Tuhan tegur mereka, jangan halangi mereka, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyebut kerajaan Allah itu seperti anak kecil itu, dia akan mendapatkan, ya kan? Jadi kita menjadi seperti anak kecil waktu kita berusaha, jangan berusaha manjat pohon, gengsi dong. Kita datang kerinduan sama Tuhan, letakkan semua kegengsian kita. Akhirnya Sakyus itu rentakkan semua kegengsiannya, dia mulai manjat, dia ada di atas pohon. Duduk, saya percaya dia duduk di atas pohon, dia pasti cari posisi yang terbaik. Amin. Supaya Tuhan nanti lewat mana? Pasti cari posisi yang baik. Nah, waktu dia sudah duduk, di ayat keempat, ya, dia lari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat. Yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi waktu Tuhan Yesus lewat, ya, Tuhan Yesus melihat ke atas pohon itu ada orang. Tuhan Yesus tentunya pasti sudah tahu, ya. Kita tahu Tuhan Yesus Maha tahu, Maha hadir, ya, tidak bisa batasi waktu dan ruang, ya. Dia Maha hadir dan dia datang, dia melihat, dia tidak panggil, kamu di atas pohon, turun. Hari ini aku harus tumpang di rumahmu. Tapi dia panggil apa? Nama Sakyus. Segera turun. Sakyus, segera turun. Sakyus, segera turun. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan secara nama. Pribadi demi pribadi kita. Amin. Dia panggil nama kita, bukan panggil, kamu datang. Enggak. Dia panggil secara nama kita. Bukan masal dipanggilnya. Semua datang. Enggak. Secara nama. Bapak Ibu percaya kita dipanggil Tuhan dengan nama kita? Ada lagunya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Lalu kita jawabnya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Kita ada di tempat ini karena kita menjawab panggilan Tuhan atas hidup kita. Amin. Atas nama kita. Amin. Kita ada tempat ini karena Tuhan panggil nama kita dan kita ada di tempat ini. Berapa banyak kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Nah, waktu kita panggil Tuhan, seperti Tuhan Yesus berdiri depan pintu, dia mengetok pintu. Ya, waktu dia mengetok pintu dan barang siapa mendengarnya, membukakan pintu baginya, maka Tuhan bilang, aku akan masuk. Aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dia. Sakyus, waktu dia dipanggil oleh Tuhan, ya Sakyus, segera turun. Aku hari ini saya harus ada di rumahmu. Sakyus itu apa? Dikatakan dia dengan sukacita. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menerima Yesus itu harus dengan sukacita. Kita menerima Yesus dalam hidup kita itu harus sukacita. Tidak ada hal-hal yang lain. Amin.
Tidak karena supaya. Ya kalau anak muda, karena dia orang Kristen, daripada aku gak dapatkan dia, ya sudah. Amin. Bukan karena kita terima Yesus supaya diberkati. Karena melihat anak-anak Tuhan diberkati. Amin. Berapa banyak kita diberkati oleh Tuhan. Karena orang lain, dia ini orang Kristen kok diberkati. Supaya aku diberkati. Bukan seperti itu. Motivasi kita bukan karena yang lain. Bukan supaya. Kita menerima Yesus ini dengan sukacita. Kita menerima Yesus karena kita percaya jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita terima dia dengan sukacita. Bukan karena waktu kita kerja di perusahaan. Itu yang punya majikan itu adalah orang Kristen. Supaya saya mendapatkan belas kasihan. Saya ikut Kristus. Saya terima Yesus. Bukan seperti itu. Jadi kita harus menerima Yesus seperti Sakeus dengan sukacita. Terima Yesus dengan sukacita. Dia terima. Dan saya percaya Bapak Ibu. Begitu kita menerima Tuhan Yesus. Tentunya kita mengalami proses pembentukan. Amin. Sakeus yang seorang pemungut cukai yang dimusuhin, dikatakan orang yang berdosa. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu perubahan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Tadinya arahnya dia bukan bekerja semata-mata, dia mencari uang dia. Dia tuh cari uang. Ya, uang yang memperkaya uangnya. Itu dia uangnya banyak. Dikatakan banyak duit kan. Sakeus kan banyak duit. Dan waktu dia berjumpa sama Tuhan di rumah Tuhan Yesus itu mengajar dia, ya, memuridkan dia, terus apa? Membentuk, mengarahkan pola berpikirnya. Tadinya dia arahnya kepada uang, harta. Tapi setelah dia mengalami sama Tuhan, mengalami proses pembentukan, maka hidupnya bukan ke harta lagi, matanya bukan kepada harta, tapi dia berbalik untuk ikut Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus, semua yang tadinya yang sangat berharga dianggapnya, tapi sekarang dia katakan, aku menganggap itu menjadi sampah karena pengenalan akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, biar kita boleh, kalau kita mau mengalami keselamatan yang seutuhnya, yang sempurna, hati kita itu, condong hati kita bukan kepada harta. Amin. Condong hati kita itu adalah Tuhan Yesus satu-satunya. Dia segalanya. Dia segalanya bagi hidup kita. Dia ada sumber kehidupan bagi kita. Dia yang satu-satunya bagi hidup kita. Hati kita harus, bukan Bapak Ibu gak usah kerja, udah Tuhan Yesus aja. Gereja atau enggak, kita harus kerja. Tapi hati kita, Tuhan Yesus. Dan kita bekerja bukan kita dengan kekuatan kita. Kita bekerja karena Tuhan berserta. Alkitab katakan dia ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Itu kita mengutamakan Tuhan ada hidup kita. Kita bekerja bukan kekuatan, tapi kita yakin bahwa Tuhan ikut campur tangan. Tuhan gak bilang, kamu duduk aja saya kerja. Enggak, kamu kerja, aku ikut. Kamu salah, aku arahkan. Aku luruskan. Itu Tuhan mau. Oleh karena itu setiap kehidupan kita libatkan Tuhan. Tuhan jadi utama bagi hidup kita. Amin. Condong bahwa Yesus itu satu-satunya bagi kita. Nah, Sakeus mengalami proses pembentukan sehingga di ayat ke-8 ya. Saya percaya ini bukan hal yang gampang kita lakukan ya. Di ayat ke-8 dikatakan tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Hal ini tidaklah mudah untuk kita lakukan. Betul atau betul? Kalau seandainya ya, kita punya uang 1 miliar. 1 miliar besar nggak ya? Besar. Besar banget ya. Banyak. Itu mau kerja berapa tahun kita untuk dapatkan 1 miliar itu. Nah, setelah Sakeus mengalami perjumpaan sama Tuhan ya, dia bisa melakukan hal yang ini. Punya uang yang banyak, setengahnya dibilang, ku bagikan kepada orang miskin. Kalau seandainya saya pernah memeras seseorang, akan dikembalikan 4 kali lipat. Aturannya paling 20 ya, 20%. Tapi 4 kali. Kira-kira bangkrut gak? Bangkrut, habis semua.
Nah, ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi Sakyus, karena berjumpa sama Tuhan, dia bertobat. Amin. Dia mau bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu kita terima Yesus, kita diproses, dibentuk, hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, kita mau bertobat. Pertobatan itu penting. Hasilkan buah pertobatan. Hidup ini Tuhan tuh mau kita bertobat. Mau bertobat. Setiap hari, setiap saat. Karena kita belum sempurna. Tuhan mau kita hasilkan buah pertobatan. Sakyus itu bertobat, berbalik ke jalan. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini, yang tadinya ini masih ada, kita sukanya judi. Ya, judi ada. Tempat saya masih ada. Kemarin saya mendapat berita, istrinya itu ngomong sama teman yang lain. Dan teman lain sampaikan saya gak kira loh, orangnya diem loh. Tapi suka judi. Suka minum-minum. Kelihatannya baik. Tapi istrinya ngomong, wah gimana. Dia supir angkot. Saya pikirnya baik. Ternyata dia malas-malesan. Istrinya pusing. Dia diceritakan ke teman yang lain. Dan teman lain kasih tahu. Akhirnya ya salah satunya ya saya harus berdoa untuk mereka. Kita harus bertobat. Amin. Kita harus bertobat. Tidak ada yang sempurna. Waktu kita yang terima Yesus, kita harus bertobat. Berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Hari-hari ini kita mewakili Indonesia. Ya, hanya Tuhan yang bisa mendamaikan. Amin. Hanya Tuhan bisa mendamaikan. Hanya Tuhan bisa mendamaikan hidup kita. Darah Yesus yang suci yang mendamaikan kita. Ketika Tuhan cuma mau kita mengakui. Ngaku dosa kita, Tuhan ampunin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau menerima keselamatan yang kekal, Bapak Ibu perlu mengalami pertobatan. Ya, yang namanya bertobat. Kita harus terus bertobat. Ya, jangan pegang hal-hal yang jelek, kita harus lepaskan. Kita harus bertobat. Amin. Seperti Sakyus, dia bertobat, berbalik sama Tuhan. Amin. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Di ayat ke-9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita mau mengalami keselamatan yang sempurna, hal yang pertama, biar kita punya kerinduan. Tidak hanya kerinduan, tapi kita punya ada usaha, ada berusaha, ada berjuang. Yang ketiga, kita terima Yesus bukan karena apa atau supaya, karena kita menerima Yesus dengan sukacita. Ketika kita terima Yesus sukacita, kita mau bertobat. Tinggalkan kehidupan yang lama. Masuk satu kehidupan yang baru. Dan Tuhan sendiri akan menjamin kita pasti menerima kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Seperti Sakyus itu lakukan. Karena Tuhan datang untuk mencari yang hilang. Kita semua orang-orang yang terhilang telah ditemukan Tuhan. Dan biarlah kita hari-hari ini lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kita nyanyikan. Oleh